Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak ibu yang solehah, anak-anak ibu yang hebat. Hari ini ketemu lagi di pertemuan kedua ya, terkait materi menganalisis dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan manufaktur. Oke. Yang akan Ibu bahas untuk hari ini adalah terkait karakteristik perusahaan manufaktur. Yang kedua adalah dokumen sumber dan pendukung perusahaan manufaktur. Dan yang ketiga adalah bagaimana cara menganalisis dokumen sumber. Nah, sebelum masuk ke inti materi, silakan boleh diamati terlebih dahulu gambar pada slide ini. Nah, di sini ada kayu-kayu gelondongan yang kemudian oleh para pengrajin dibuat menjadi lemari, ada juga yang membuat kaki-kaki meja, dan hasil akhirnya menjadi lemari pakaian seutuhnya ya, lemari pakaian jadi. Nah, berdasarkan gambar, potongan-potongan gambar yang tadi, maka bisa disimpulkan gambar-gambar tersebut ada kaitannya dengan materi kita hari ini terkait perusahaan manufaktur. Jadi, perusahaan manufaktur itu adalah perusahaan yang membeli bahan mentah, kemudian mengolahnya hingga menjadi produk jadi yang siap pakai, dan menjualnya kepada konsumen yang membutuhkan. Itu menurut Bapak Rudianto tahun 2008 di bukunya di halaman 14 ya. Itu pengertian perusahaan manufaktur. Kemudian selanjutnya biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan manufaktur. Nah, ada akun-akun, ada biaya-biaya yang berbeda nih akunnya atau jenis-jenis biayanya dengan perusahaan jasa atau perusahaan dagang yang sebelumnya sudah kalian pelajari. Yang pertama ada yang namanya biaya bahan baku, ada yang namanya biaya tenaga kerja langsung, ada yang namanya biaya overhead atau biaya bahan penolong, kemudian biaya tenaga kerja tidak langsung dan biaya pabrikase lainnya. Ada juga biaya pemasaran dan biaya administrasi dan umum. Kalau misalnya dikaitkan dengan perusahaan mebel yang tadi yang memproduksi lemari pakaian, maka dapat dirinci, dapat diidentifikasi untuk biaya bahan baku itu masuknya kayu gelondongan ya. Nah, kayu gelondongan itu adalah biaya bahan baku kalau di perusahaan manufaktur. Kemudian bapak-bapak pengrajin yang membuat lemari tadi itu masuknya kategori biaya tenaga kerja langsung. Karena secara langsung memproses, mengolah bahan-bahan baku tersebut menjadi bahan jadi. Kemudian yang ketiga ada yang namanya biaya overhead pabrik. Nah, biaya overhead pabrik dibagi lagi menjadi biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja tidak langsung, dan biaya pabrikase lainnya. Nah, untuk contoh mebel yang tadi, biaya bahan penolong bisa jadi cat, lem, paku, palu ya. Kalau biaya tenaga kerja tidak langsung itu misal orang-orang yang ada di belakang layar tapi tidak berhubungan langsung dengan proses pembuatan lemari baju tersebut. Nah, kira-kira apa ya? Kira-kira siapa ya? Coba nanti kalian cari tahu dan kita nanti diskusikan di online meeting Zoom. Juga ada biaya pabrikase lainnya. Nah, apa sih biaya pabrikase itu? Nah, ini juga PR untuk kalian ya. Nanti kita diskusikan. Ada juga biaya pemasaran. Biaya pemasaran itu contohnya bisa biaya pemasangan iklan, biaya tenaga kerja untuk para marketing. Kemudian ada juga yang namanya biaya administrasi dan umum.
Contohnya biaya listrik, biaya air, kemudian buat tenaga kerja hansip. Nah, selanjutnya nah, untuk biaya-biaya tersebut dikelompokkan lagi nih, dari biaya-biaya yang tadi dikelompokkan lagi menjadi dua jenis, yaitu biaya produksi dan biaya operasional. Biaya produksi itu terdiri atas 3 komponen, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Ada juga biaya operasional yang terdiri dari biaya pemasaran, biaya administrasi, dan biaya umum. Jadi pada intinya dari 5 komponen biaya yang tadi dibagi 2 lagi, dikelompokkan menjadi 2 jenis. Ada yang masuk ke biaya produksi, ada yang masuk ke biaya operasional gitu. Selanjutnya, karakteristik kegiatan produksi perusahaan manufaktur. Ada 2 jenis. Karakteristik yang pertama, menurut harga pokok pesanan, yaitu di mana perusahaan hanya akan melakukan kegiatan produksi jika ada pesanan saja. Biaya produksi pun dihitung sesuai dengan jumlah pesanan yang diterima. Contohnya apa ya? Suka dengar ya kalau misalnya di all shop itu open PO, open pre-order untuk baju tidur 1 set, atau misalnya kue bolu gitu. Nah, itu masuknya ke karakteristik harga pokok pesanan. Kebalikannya, yaitu harga pokok proses. Nah, kalau di harga pokok proses ini, perusahaan melakukan kegiatan produksi secara massal. Nah, jadi sekaligus secara keseluruhan, di mana biaya produksi dihitung selama proses produksi. Jadi, bikinnya itu mau ada pesanan, mau tidak, perusahaan akan membuat barang produksi. Contohnya, apa ya? Contohnya Indomie ya, perusahaan Indomie, perusahaan susu Ultra, itu kan mau ada pesanan atau tidak, secara khusus ya, maksudnya tetap saja proses produksi berjalan gitu. Nah, adapun selanjutnya Ibu akan memperlihatkan terkait laporan HPP, harga pokok produksi untuk perusahaan manufaktur. Nah, rumusnya seperti ini. Cara menghitung harga pokok produksinya seperti ini, di mana persediaan awal bahan baku ditambah dengan pembelian bahan baku. Nah, nanti akan menghasilkan yang namanya persediaan total bahan baku. Nah, kemudian total persediaan bahan baku ini nanti dikurangi dengan persediaan akhir bahan baku. Ya. Kemudian nanti ketemu hasilnya. Kemudian hasilnya nanti akan dikurangi biaya bahan baku, dikurangi biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead, sehingga nanti akan menemukan yang namanya harga pokok produksi. Supaya lebih jelas, Ibu akan menampilkan sebuah contoh soal. Hitunglah biaya produksi pada kasus di bawah ini. Silakan boleh diamati. Sini ada biaya tenaga kerja langsung sebesar 6 juta, biaya tenaga kerja tidak langsung 2 juta, pembelian bahan penolong 1 juta. Nah, pembelian bahan penolong masuknya kategori apa nih? Kemudian ada persediaan awal bahan baku 3 juta, persediaan akhir bahan baku 1.400.000, pembelian bahan baku 7.500.000, persediaan awal bahan penolong 125.000, dan persediaan akhir bahan penolong 210.000. Oke. Untuk menghitung harga pokok produksi atau biaya produksinya berapa, kita langsung saja. Persediaan awal bahan bakunya tadi diketahui 3 juta. Nah, kemudian ditambah dengan pembelian bahan baku yaitu 7.500.000, sehingga akan menghasilkan persediaan total bahan baku sebesar 10.500.000. Nah,